Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Mas Dika dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan analisis komunikasi nonverbal dari video klarifikasi yang disampaikan oleh Seros terkait kontroversi pada ajang Beyond Combat Vol 6. Video ini kami pilih karena situasinya secara tekanan publik dan menampilkan dinamika komunikasi yang menarik untuk dikaji. Oke, boleh di next sebelumnya. Oke, sebelum kami melanjutkan, perkenalkan di sini ada Abang Amin Putra Siahan, ada saya sendiri, Abiandra Samapta Alam, ada Marsha Rizky Ananda, Naila Kotrunada, Pascal Bagas Angkasa, dan Sepriana Ramadhani. Oke, boleh di next. Oke, alasan kelompok kami memilih video ini, kelompok kami memilih video ini karena kontroversi yang muncul pada pertandingan antara Ronald Siahaan dan Putra Abdullah yang memicu respon publik yang sangat besar. Banyak penonton yang menyoroti dugaan pelanggaran seperti tandukan serta mm, dan penggunaan sikut yang dianggap ilegal, serta mengkritik keputusan pertandingan yang dinilai tidak konsisten. Bahkan muncul anggapan bahwa terdapat bias internal terhadap salah satu petarung. Kondisi ini membuat klarifikasi yang dilakukan Selos menjadi relevan untuk dianalisis, terutama dari perspektif komunikasi nonverbal. Untuk terkait dari isi videonya tersebut, dalam video yang diunggah pada kanal Denny Sumargo, yaitu Selos memberikan penjelasan mengenai aspek teknis yang dipersoalkan publik mulai dari mekanisme penjurian, pemilihan wasit, hingga potensi kekeliruan prosedural yang terjadi selama pertandingan. Ia berupaya meluruskan informasi yang beredar di media sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penyampaian dan tampak bahwa ia bicara di tengah tekanan opini publik yang cukup intens. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Septriana. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah haptic signals. Oke, jadi mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu. Itu adalah artinya sinyal atau pesan yang disampaikan lewat sentuhan. Dan dalam komunikasi, haptik ini adalah bahasa tubuh berbasis sentuhan. Jadi bagaimana kita menyentuh seseorang bisa jadi cara untuk menyampaikan emosi, niat, ataupun makna tertentu. Nah, haptic signal dalam video tersebut tuh melalui berbagai perilaku sentuhan, gerakan, tubuh atau objek seperti menggerakkan tubuh, tangan, dan kaki ketika ia menjelaskan kronologinya sendiri, menyentuh dada dengan kedua tangannya. Ini adalah sebagai self-adapter. Lalu dia juga sering memegang atau memainkan kacamatanya sebagai bentuk ini adalah objek dan adaptor. Lalu yang terakhir adalah mengetuk meja dan dengan tangan sebagai objek dan manipulator. Boleh di next? Baik, untuk body language di sini ada dua poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah gestur dan postur. Jadi yang gestur ini adalah gestur tangan Selos berubah sesuai suasana pembicaraan. Saat ia ingin menegaskan penjelasan, ia memakai gerakan yang jelas seperti membuka telapak tangan, menunjuk, atau menghitung dengan jari. Ia biasanya melakukan ini ketika membahas aturan teknis seperti illegal blow 12, to 6 elbow, atau ketika menjelaskan solusi seperti immediate rematch saat masuk ke topik yang menekan secara emosional, ia bisa menunjukkan gestur menenangkan diri, misalnya menggosok tangan atau menyentuh wajah. Ini menandakan ia sedang menghadapi beban perasaan. Nah, kalau untuk postur, postur self ini sering mencerminkan beratnya tanggung jawab yang ia bawa ketika ia menghadapi kritik atau sedang menjelaskan hal penting. Ia duduk tegak dan sedikit condong ke depan. Sikap ini menunjukkan ia siap berbicara lugas dan terbuka. Saat membahas kesalahan atau momen yang membuatnya terpukul, posturnya bisa tampak sedikit menurun. Bahunya bisa terlihat lebih rendah, yang memberi kesan bahwa ia sedang memikul tekanan yang besar. Lanjut oleh Bagas.
Selanjutnya body language yaitu head movement. Nah, gerakan kepala sales ini didominasi oleh anggukan atau nodding. Ini itu menunjukkan bahwa sales itu mendengar, menerima, dan setuju dengan setiap kritik dan evaluasi yang diberikan kepadanya. Kayak misalnya berjanji untuk belajar dari kesalahannya setelah pertandingan ini. Nah, ini tuh berfungsi sebagai isyarat nonverbal untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab dan keterbukaan. Jadi, secara gak langsung, head movement ini menunjukkan kalau sales itu tidak defensif dan siap berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Selanjutnya itu ada facial expression. Nah, ekspresi sales itu mengikuti intensitas pembicaraan. Kayak ketika membahas hal teknis seperti aturan pertandingan atau skema draw Ronald dan Putra, wajahnya itu tampak serius. Alisnya itu bisa sedikit mengerut karena ia benar-benar fokus dan ingin menyampaikan informasi yang ia punya. Nah, saat bicara tentang kritik keras dan momen emosional, ekspresinya itu menunjukkan rasa kecewa atau penyesalannya. Bibirnya dan otot wajahnya tampak lebih kaku, sejalan dengan jalan cerita tentang tekanan dan stres yang ia rasakan dalam mengelola acara ini. Oke, selanjutnya itu ada gazing dan mutual gazing. Nah, tatapan mata Selos adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Nah, ia mempertahankan kotak mata kuat yang intens untuk menunjukkan kejujuran serta integritas saat klarifikasi. Namun, tatapannya itu sesekali dialihkan ke bawah dan ke samping sebagai mekanisme alami untuk memproses pikiran yang rumit atau saat berpikir karena adanya lonjakan emosi atau stres mendalam. Oke, lanjut. Oke, di sini ada prosemik. Nah, prosemik itu adalah bagaimana cara kita menjaga jarak saat kita berkomunikasi dengan orang lain, bisa menunjukkan hubungan atau kenyamanan saat kita berinteraksi atau ngobrol atau komunikasi sama orang lain, sama lawan bicara kita. Nah, di sini ada video Celos itu Celos cenderung masuk ke area personal, terlihat dari tubuhnya yang sedikit maju dan fokus langsung pada Denny Sumargo. Terus ada gerakan tangan yang aktif dan ekspresif, menandakan semangat serta keterlibatan yang tinggi dalam percakapan. Terus saat Celos berdiri untuk memperagakan gerakan tinju, Celos masuk ke ruang personal bersama, membuat interaksi terasa lebih dekat dan intens. Penggunaan ruang yang lebih luas menunjukkan energi, kepercayaan diri, dan keinginannya menjelaskan dengan detail. Ada Denny Sumargo tetap berada pada jarak sosial melalui posisi tangan bersilang, tetapi tetap mengikuti percakapan melalui kontak mata dan arah tubuh. Dan yang terakhir, ada secara keseluruhan, dinamika keduanya terasa akrab, hidup, dan menunjukkan kedekatan melalui cara mereka memakai ruang selama berinteraksi tersebut. Oke, yang terakhir ada physical characteristics. Jadi dalam literatur dalam buku menjelaskan bahwa orang dengan penampilan menarik umumnya lebih sering dianggap lebih kompeten, pintar, dan dapat dipercaya. Namun, penampilan yang terlalu tinggi justru dapat menimbulkan efek sebaliknya, kayak berlebihan atau skeptis gitu. Selain itu, orang dengan penampilan pakaian yang rapi dan sesuai konteks dapat meningkatkan persepsi positif dari orang lain. Selos di video itu tampil sebagai sosok CEO yang profesional namun sederhana. Yang mana itu mendukung datangnya persepsi positif dari audiens. Kayak, oh Selos ini orangnya manusia biasa, bukan sosok yang over the top gitu. Terus pokoknya Selos ini cocok dengan situasi yang sedang membicarakan isu internal organisasinya. Di sisi lain, bagi sebagian audiens, penampilan Selos ini dapat dianggap kurang karismatik. Sehingga beberapa orang mungkin melihatnya kurang powerful dan kurang memenuhi ekspektasi visual seorang pemimpin organisasi olahraga. Next. Oke, secara umum video ini menunjukkan bagaimana unsur nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, intonasi, dan postur berperan dalam memperkuat pesan verbal, terutama ketika seseorang berada dalam situasi yang penuh tekanan dan sorotan publik. Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa komunikasi nonverbal memiliki peran signifikan dalam membantu audiens memahami ketulusan dan konteks emosional dari pesan yang disampaikan. Dalam klarifikasi ini, bahasa tubuh Selos mendukung upaya dalam memberikan penjelasan secara serius dan terkontrol.
Analisis ini menegaskan bahwa unsur nonverbal merupakan elemen penting dalam proses komunikasi, khususnya pada isu-isu yang sensitif dan kontroversial. Oke, demikian paparan dari kelompok kami mengenai analisis komunikasi nonverbal pada video klarifikasi Selos. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran unsur nonverbal dalam komunikasi publik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.